What's up Fitness Mania, balik lagi sama gue Canggih Fitra Mahendra. Sekarang gue udah ada di Lotte Mart Kelapa Gading. Ini sekarang gue lagi ada di salah satu booth franchise gue yang ngejual makanan sehat, snack sehat, dan suplemen BSN serta fitness apparel di sini. Untuk ngobrol-ngobrol kali ini gue mau ngebahas masalah back to basic dulu deh, karena banyak beberapa teman-teman yang dia udah melakukan fitness 1 tahun, 2 tahun, tapi basicnya itu suka dia lupakan gitu. Jadi gue mau ngingetin lagi, kita belajar sama-sama untuk mengingat basic fitness itu sendiri. Nah, gue mau ngebahas yang pertama, cutting or bulking. Apa itu cutting dan apa itu bulking menurut gue? Jadi ketika cutting itu kita itu mengurangi kadar kalori yang masuk ke dalam badan. Tapi bukan berarti teman-teman itu harus mengurangi makan. Lebih tepatnya cutting itu adalah mengganti porsi makanan kita, bahan makanan kita dari yang nggak sehat menjadi sehat. Contoh, mengganti nasi putih menjadi nasi merah, mengganti mie menjadi pasta. Itu sumber karbohidrat yang bisa kita ganti. Mengganti cara mengolah makanan dari yang deep fries menjadi kita ketumis dulu deh. Ketika kita udah terbiasa sama tumis, baru kita mungkin bisa direbus, dipanggang, atau dipepes, itu dulu. Yang jelas ketika teman-teman melakukan cutting dan teman-teman merasakan sakit, berarti kalian melakukan sesuatu yang nggak tepat. Jadi alangkah baiknya teman-teman mengkoreksi lagi cutting yang tepat. Cutting yang tepat itu satu, masih masuk karbohidrat, ya, walaupun jumlahnya itu terbatas, masih of course protein, ya, good fat harus masuk juga, dan serat. Jadi namanya cutting yang baik nggak ada yang mengurangi. Oke, gue cutting, gue nggak usah karbohidrat nih, nggak tepat juga kayak gitu. Oke, gue cutting, gue makan protein aja, fibernya enggak, good fatnya enggak, itu nggak baik juga kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita jalan berdampingan, kita stay healthy aja, di road kita jalan terus, konsisten terus. Jadi sebenarnya kalau masalah cutting mau apa nggak mau sebenarnya kayak gitu, karena masih banyak banget cara-cara yang lain untuk kita manfaatkan untuk menunjang progres cutting kita yang baik. Ingat ya, cutting yang baik, kita nggak akan kerasa lapar, kita nggak akan sakit karena drop, dan kita happy aja ngejalaninnya, bukan kita terpaksa atau kita tuh merasa terbebani sama cutting kita itu sendiri. Yang paling gampang untuk teman-teman semua, 2 lembar roti gandum, 1 slice keju low fat, ya, sama 1 telur mata sapi. Dan untuk protein tambahannya bisa menggunakan Sinta 6 whey protein. Jadi habis makan roti, masuk whey proteinnya, terus teman-teman bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Saya saranin ketika teman-teman lagi cutting, sebelum teman-teman melakukan makan siang, ya, atau makan siang, teman-teman harus ngemil dulu good fat. Contoh, teman-teman bisa mengkonsumsi kacang 1 genggam aja sebelum teman-teman jalan ke tempat makan siang atau kafe. Teman-teman cemilin itu dulu, terus minum air putih untuk mencegah teman-teman makan terlalu banyak saat makan siang nanti. Nah, itu cutting yang tepat. Dan berikutnya bulking. Bulking itu kita menaikkan massa ototnya, massa otot kita, agar ketika kayak seperti saya mau melawan kompetisi, agar penampilan saya lebih prima lagi, lebih bagus lagi, lebih perfect lagi saat melakukan kompetisi. Di next pertandingannya saya harus bulking dulu. Untuk bulking sama aja sebenarnya seperti cutting sih, cuman saya mungkin masih makan nasi putih, makan tumis-tumis sedikit, itu masih, cuman tetap aja makan semua yang raw food, jangan yang junk food. Konsisten jedanya juga tetap sama, cuman porsinya aja beda. Kalau cutting mungkin sekali makan karbonya saya 100 gram, kalau bulking bisa 200. Proteinnya sekali makan bisa 200 kalau cutting, ya. Kalau bulking bisa 250 sampai 300. Jadi itu semua sebenarnya masalah porsi aja. Dan bulking juga harus masuk good fat dan fiber. Itu yang penting. Itu adalah bulking dan cutting. Bulking yang baik, bulking yang benar-benar baik itu tidak menaikkan kadar kolesterol kita. Kebanyakan teman-teman kalau bulking tiba-tiba kolesterolnya naik gitu. Bukannya malah sehat, malah jadi sakit, kolesterolnya naik. Nah, untuk basic fitness di sini saya mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman
yang masuk ke Instagram saya, atau ada yang WA atau BBM saya. Kita cek dulu handphonenya, kita baca dulu. Jawaban dari saya, jangan dimakan. Jangan dimakan semua, apalagi masa sampah dimakan. Jadi makannya gitu harus tepat. Jadi kebanyakan temen-temen tuh kalau yang nge-gym pertama kali, apa aja deh gue makan deh gitu kan, yang penting gue kenyang gitu. Jangan. Karena nanti teman-teman, ketika teman-teman makan semua, otomatis contoh teman-teman setelah teman-teman latihan, seandainya ya teman-teman makan dulu. Nah, contoh teman-teman makan nasi padang deh. Nasi padang yang universal tuh pakai apa sih? Pakai ayam goreng, kalau nggak rendang. Itu rata-rata kalorinya itu bisa 900, tergantung kuahnya juga. 900-an deh ya. Nah, ketika teman-teman makan itu, belum lagi kolesterolnya. Nah, teman-teman pergi nge-gym. Ketika teman-teman capek di gym, teman-teman kita nggak ngeluarin 900 kalori gitu. Nah, abis teman-teman pulang dari nge-gym, teman-teman makan lagi nasi padangnya. Otomatis teman-teman tuh bakal segitu aja badannya, nggak gede-gede, karena fitness, otot tumbuh. Memang ada karbohidrat di situ. Otot memerlukan karbohidrat untuk tumbuh, otot memerlukan protein, dan otot memerlukan good fat untuk tumbuh. Tapi teman-teman tuh yang teman-teman masukin cuma nasi padang, kue tiaw goreng, nasi goreng gila, nasi bebek. Ya itu nggak dibutuhin sama otot kita. Otomatis teman-teman yang tadinya kurus dan makan apa aja berubah menjadi satu makhluk yang namanya skinny fat. Teman-teman akan terus kurus ya, akan terus seperti itu, tapi perutnya yang buncit gitu. Kadar lemak teman-teman itu tinggi, cuman kelihatan badannya kurus, tipis. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi jawabannya jangan makan makanan sembarangan gitu ya. Masukin proteinnya yang cukup, karbohidratnya yang bagus ya, yang baik, sama good fatnya. Good fat teman-teman itu yang gampang itu apa sih bang? Bisa dari kacang-kacangan, bisa dari almond ya, bisa dari alpukat, bisa dari omega 3 gitu. Lebih baik beban yang ringan atau beban yang berat. Nah gitu, kadang teman-teman berpikir kapan gue gedenya kalau gue ngangkat beban ringan gitu kan. Jadi beban yang ringan atau beban yang berat, kita pilih di tengahnya. Kita berat tapi terkontrol, jangan terlalu ringan juga dan jangan terlalu berat juga gitu. Karena kalau teman-teman melakukan gerakan bisa sampai 20 kali ya, 20 kali repetisi, itu masih terlalu ringan buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambah bebannya. Gue tambahin deh 1 pin ya, 1 pin itu tambahin. Tiba-tiba ini masih bisa nih 15 atau 18 kali. Gue tambahin lagi deh. Ini masih bisa nih kayaknya gue 15 kali. Tambahin lagi. Gue bisa 12 kali. Nah berarti beban teman-teman di situ. Gitu, 12 kali. Yang optimalnya ya. Sebenarnya yang optimal kalau saya pribadi, saya selalu main di 15 sampai 12 repetisi gitu. Jadi teman-teman harus cobain dulu, jangan terlalu berat, karena ketika teman-teman terlalu berat, teman-teman cuma bisa mengangkat 3 repetisi, itu teman-teman terus terang itu mendekatkan diri kepada cedera, karena udah terlalu berat sekali. Teman-teman ngangkat bebannya atau ngangkat bebannya aja buat ini udah full power banget. Itu hati-hati, kebanyakan beban yang terlalu berat ya, stresnya bukan terjadi di ototnya tapi di sendi kita, karena otot kita belum siap untuk menerima itu. Jadi yang teman-teman harus perhatikan kayak gitu. Dan balik lagi, ada pertanyaan lagi, bang, saya cutting bang, berarti lebih baik main repetisi berat atau repetisi yang ringan? Ini sama aja sebenarnya. Ketika kita cutting, kita tetap angkat semampu kita, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Yang tepat seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang cutting, gua angkat pelan-pelan aja. Nggak, sebenarnya nggak kayak, kita tetap aja main. Karena harifahnya ketika kita cutting ya, kita membatasi asupan karbohidrat kita, otomatis ya angkatan kita akan turun. Nah ketika angkatan kita turun, baru kita pikirkan, kayaknya gue bisa segini nih, atau gue bisa lebih nih kayaknya. Kalau terlalu banyak repetisinya bisa sampai 20, 25, nanti jatuhnya ke aerobik nanti gitu ya. Jadi diperhatikan itunya aja, repetisi yang tepat, mau cutting ataupun bulking.
Kalau menurut saya bulan suci Ramadan ini berkah untuk teman-teman yang mau cutting tentunya, karena kita ngejaga kalori kita masuk lebih dari 12 jam, itu nggak ada kalori yang masuk sama sekali. Bagus juga untuk mengistirahatkan lambung kita beberapa saat. Biasanya kita pakai terus-terusan, nah jadi kita istirahatin dulu. Banyak banget manfaatnya. Dan kalau saya dulu pertama kali waktu saya memulai untuk cutting, pertama kali ya, saya mulai ini saat pas puasa. Jadi saya jawab menurut pengalaman saya, ketika saya pas mau buka puasa sekitar setengah jam, saya jogging, kalau nggak 20 menit saya jogging. Nah ketika udah azan, nanti udah saatnya berbuka, saya itu pasti mengambil buah kurma, 3 buah kurma, sama minum air putih. Dan saya tetap makan buah setelah itu, karena saya khawatir 3 kurma itu nggak cukup untuk memenuhi glukosa saya, karena saya habis jogging tadi. Nah setelah saya makan buah, saya beribadah, sholat dulu. Ketika habis sholat saya makan nasi putih. Karena apa? Balik lagi, setelah kita puasa, kita amat sangat kekurangan karbohidrat. Apalagi nanti saya latihannya itu setelah saya sholat dulu biasanya, baru saya latihan ke gym. Nah sebelum saya latihan, makanya saya masukin karbohidrat yang cepat serap, yaitu nasi putih. Untuk lauknya saya memakai ayam bakar, kadang sayur bening. Yang penting masuk dulu semuanya yang saya butuhkan, yaitu karbohidrat, protein, fiber yang saya bilang ya, sama good fatnya juga. Good fatnya waktu itu saya mengkonsumsi omega 3. Nah setelah saya melakukan itu semua, baru saya mempersiapkan diri saya untuk latihan. Nah ketika saya latihan, karena saya berpuasa, saya blender BCAA Amino X, saya blender sama 10 butir putih telur, dan saya campur pisang. Saya campur 1 buah pisang. Nah habis itu saya minum, baru saya latihan. Nah habis saya latihan, sahurnya ya biasanya saya mengkonsumsi oatmeal atau nasi merah. Sahur saya selalu menggunakan karbo kompleks. Nah itu untuk karbo dan proteinnya. Biasanya bisa saya tambah udang bakar secukupnya, ayam bakar, atau daging sapi. Nah itu biasanya saya makan juga. Tapi yang intinya saya harus memasukkan 100 gram oatmeal sama whey protein casein. Atau teman-teman bisa mengkonsumsi juga whey proteinnya, whey protein yang Sinta 6 yang BSN, karena dia ada fast, cepat serap, dan lambat serap. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Nah untuk cemilannya, biasanya kalau buka puasa, kalau untuk teman-teman mau cemilan, teman-teman kadang kepengen ngeliat papa mama atau kakak bikin es buah atau beli es buah. Teman-teman juga bikin aja es buah sendiri. Teman-teman bisa potong stroberi, potong melon, potong pepaya, potong nanas, dikasih kolang-kaling. Nanti teman-teman taruh di mangkuk. Nah teman-teman tinggal shake whey protein. Nah whey protein Sinta 6 biasanya itu rasanya enak banget. Jadi teman-teman bisa shake dengan air yang sedikit, jadi rada kental. Itu enak banget, pantas banget buat dicoba. Jadi gini, ada beberapa faktor dan ada beberapa jenis fat burner yang beredar di pasaran. Ada yang dari lemak baik ya, lemak baik. Jadi CLA namanya. CLA itu lemak baik, lemak yang makan lemak kita. Gitu. Jadi kita memasukkan lemak ya, bisa dari suplemen, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari alpukat, bisa dari minyak ikan. Nah, lemak yang masuk ke badan kita itu akan membakar, akan memakan lemak yang ada di badan kita. Itu CLA ya. Cuman CLA itu efeknya itu nyantai aja, nggak masalah, nggak ada stimulan untuk bergerak atau apapun, nggak. Itu dia nyantai aja. Itu CLA bisa dipakai untuk semua umur ya, remaja 15 tahun ke atas, atau ya 15 tahun ke atas masih bisa pakai CLA karena itu termasuk vitamin suplemen juga. Nah ada yang harus dipakai bergerak. Nah ada lagi namanya itu L-carnitin. L-carnitin itu suplemen yang ketika diminum kita kayak ngerasa
ketika udah naik gitu ya, ketika kita minum kita udah naik, kita ngerasa lebih energik dari biasanya. Kita ngerasa ingin ya kita lebih untuk masuk kelas oke, untuk angkat beban oke, dan kita akan mengeluarkan keringat yang lumayan banyak. Endurance kita menambah lah efeknya L-carnitin itu. Jadi enak banget untuk dibawa cardio exercise. Efeknya itu nggak ada untuk di lambung atau nggak apa, karena dia tanpa kafein. Itu L-carnitin. Jadi aman lah itu untuk semua kalangan ya. Dan di atasnya lagi ada ini namanya thermogenic fat burn ini ya, thermogenic. Jadi efeknya ini sangat ibaratnya nge-push kita untuk melakukan gerakan fisik, aktivitas fisik seperti berolahraga, nge-gym, ya, aerobik dengan jangka waktu yang lumayan panjang gitu. Nah, sebenarnya sah-sah aja semua fat burn itu, cuman harus digunakan dengan tepat. Catatan penting untuk seseorang yang mempunyai resist kafein atau dia nggak bisa mengkonsumsi kafein dengan jumlah yang banyak, jangan sampai dia mengkonsumsi fat burn yang thermogenic ini, karena base-nya fat burn ini biasanya kafein. Kadar kafeinnya lumayan besar, sekitar 200 sampai 250 mg gitu, berbeda di setiap produknya. Jadi kalau saran saya, ketika teman-teman punya suka ngopi nggak? Kalau ngopi oke, bolehlah pakai yang kafein ya. Dan punya asam lambung nggak? Kalau teman-teman yang nggak suka ngopi, punya asam lambung, punya kesulitan tidur, jangan sekali-sekali mengkonsumsi suplemen fat burner yang kafeinnya di atas 200 mg, karena itu akan mengakibatkan teman-teman asam lambungnya naik. Nah, untuk yang kesulitan tidur, teman-teman akan susah tidur malam harinya, dan itu sangat mengganggu sekali. Jadi kalau saran saya, coba pakai yang dari yang aman-aman aja, yang kadar kafeinnya nggak terlalu tinggi, dan usahakan membeli suplemen yang BPOM apapun itu jenisnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, sekian vlog gua hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin. Sorry banget kalau uploadnya lama, dan semoga vlog ini tetap bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin menjalankan pola hidup sehat dan fitness yang baik. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke.